dengan apa yang berbeda-beda, dengan motivasi yang berbeda-beda. Oke. Oke, mungkin bisa bantu, mungkin ini kurang bisa slide selanjutnya. Maksudnya ada orang yang mendatangi Tuhan Yesus dengan motivasi hanya sebagai penggembira, atau cheerleaders. Kita tahu setiap kali suatu pertandingan sebelum dimulai atau setelah berakhir akan tampil sekelompok orang menari-nari di situ untuk memeriahkan suasana. Itu disebut cheerleaders, hanya sebagai penggembira. Dan orang-orang seperti itu banyak tercatat di dalam Alkitab. Sehingga dikatakan banyak orang berbondong-bondong mendatangi Tuhan Yesus. Mereka desak-desakan. Mereka berkumpul, banyak orang dulu menanti-nantikan Tuhan Yesus. Tetapi di dalam Alkitab tidak mencatat siapa mereka, perkara apa yang telah terjadi kepada mereka. Artinya mereka hanya muncul sebagai penggembira, setelah itu selesai. Tidak ada hal yang istimewa yang terjadi kepada mereka. Demikian juga banyak orang hari ini yang mendatangi Tuhan Yesus dengan motivasi yang seperti ini. Nanti kita coba pikirkan, motivasi kita mendatangi Tuhan Yesus itu seperti apa? Apakah kita sebagai cheerleaders? Kita ketemu Tuhan Yesus, tapi setelah itu tidak ada terjadi apa-apa. Kemudian ada juga orang yang mendatangi Tuhan Yesus dengan tujuan, dengan motivasinya untuk hanya mau mendapatkan berkat-Nya saja. Orang datang kepada Tuhan Yesus hanya ingin mendapatkan berkat-Nya saja. Seperti di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 26 berbunyi demikian. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi orang datang kepada Tuhan Yesus bukan karena ingin menyembah, ingin dekat, rindu kepada Tuhan Yesus, tetapi hanya ingin mendapatkan berkat, hanya ingin mendapatkan rotinya. Sama seperti hari-hari sekarang ini, banyak orang mendatangi Tuhan Yesus hanya ingin mendapatkan berkat. Berkatnya dia disembuhkan, dia dilindungi, keluarganya aman sentosa, usahanya maju, pekerjaannya lancar, dan seterusnya. Artinya mereka datang kepada Tuhan Yesus hanya ingin mencari tangannya dan bukan mencari wajah. Kita coba renungkan seperti apa kita. Selanjutnya juga ada orang yang mendatangi Tuhan Yesus dengan motivasi untuk mendapatkan pujian atau pengakuan, baik dari Tuhan maupun dari manusia. Di dalam Matius 18 ayat 21 berbunyi demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Kita lihat Petrus itu datang kepada Tuhan Yesus dan mengajukan suatu pertanyaan. Pertanyaannya apa? Sampai berapa kali saya akan mengampuni saudaraku kalau dia berbuat dosa kepada aku? Dia yang bertanya. Tapi sesungguhnya dia tidak membutuhkan jawaban Tuhan Yesus, karena dia sendiri menjawab sampai 7 kali. Mengapa Petrus bisa bertanya dan dia jawab sendiri? Dan Petrus berpikir dengan jawabannya Tuhan Yesus akan mengangkat kedua jempolnya dan bilang, "Simon Petrus, kamu muridku yang paling hebat. Mampu mengampuni sampai 7 kali."
Karena pada umumnya di luar orang mengampuni kan sampai 3 kali. Dia pikir dia sudah hebat. Jadi ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus hanya ingin mendapatkan pujian. Hanya sama seperti sekarang ini juga, banyak orang melayani di gereja, tapi dengan tujuan, dengan motivasi untuk mendapatkan pujian, baik pujian dari Tuhan maupun pujian manusia. Seseorang tapi saya tidak bisa yang hari ini. Dia memimpin pujian dengan harapan, karena suaranya yang merdu, dia mendapatkan pengakuan, mendapatkan acungan jempol daripada jemaat. Seseorang berkhotbah, dia harapkan dengan khotbahnya itu orang akan terpukau karena dia. Seseorang yang memainkan musik, begitu baiknya dia mainkan sehingga dia harapkan mendapatkan pujian seperti itu. Kalau orang-orang yang datang melayani dengan motivasi seperti itu, artinya mereka sedang mencuri kemuliaan. Karena kalau kita bisa berkhotbah, kita bisa memimpin pujian, kita bisa menyanyi, kita bisa memainkan alat musik apa, semuanya itu adalah anugerah, semuanya karena itu kasih karunia daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, apapun tidak mungkin kita bisa lakukan. Seperti di dalam Yohanes 5 ya, Yohanes 15 ayat apa dikatakan, di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita harus tahu ada orang yang ingin mendapatkan pujian, tapi ya makanya kita perlu introspeksi diri kita. Apakah kita juga seperti itu? Kemudian ada motivasi yang lain juga. Jadi orang datang kepada Tuhan Yesus untuk mencobai, untuk menjebak Tuhan Yesus. Seperti di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 3, di sana dikatakan, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Kalau kita membaca kisah ini secara keseluruhan, kita akan tahu bahwa ada seorang perempuan yang katanya kedapatan berzina dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Kemudian mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, kita harus apakan perempuan ini? Kalau menurut hukum Taurat yang diturunkan oleh Musa, wanita itu harus dilempari batu sampai mati. Jadi tujuan mereka adalah menjebak Tuhan Yesus. Seandainya Tuhan Yesus mengatakan lempari perempuan itu dengan batu sampai mati seperti ada dalam hukum Taurat, artinya Yesus sendiri sudah melanggar hukum kerajaan Romawi. Pada saat itu mereka di bawah penjajahan kerajaan Romawi, sehingga hukum yang berlaku di situ adalah hukum Romawi. Sekarang hukum Romawi adalah kita tidak bisa membunuh orang, tetapi kalau orang bersalah itu harus dibawa ke pengadilan, biar pengadilannya memutuskan hukuman apa yang layak untuk orang itu. Jadi seandainya Tuhan Yesus menjawab, oh ampuni dia, berikan dia kesempatan lagi, artinya kalau Tuhan Yesus lakukan itu, artinya Tuhan Yesus sudah melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat itu sendiri. Hukum Taurat dari Musa mengatakan seorang yang kedapatan berzina dia harus dilempari dengan batu sampai mati. Jadi kalau diampuni berarti itu sudah melanggar hukum Taurat. Sedangkan Tuhan Yesus adalah seorang rabi yang selalu mengajar di sinagog. Bagaimana seorang rabi boleh melanggar hukum Taurat? Sehingga itu suatu keadaan yang serba salah. Ya, kita hari ini kita tidak bicara itu, tetapi orang datang ke Tuhan Yesus dengan motivasi menjebak, mencobai Tuhan Yesus. Sama sampai hari ini masih banyak orang yang demikian seperti itu. Kemudian juga ada orang yang mendatangi Tuhan Yesus karena mereka rindu,
karena mereka haus, karena mereka lapar akan kebenaran Tuhan. Seperti di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 berbunyi demikian. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Ini ada kakak beradik Maria dan Marta. Marta itu sibuk mempersiapkan untuk melayani Tuhan Yesus, sedangkan adiknya Maria dia cuma duduk diam di kaki Tuhan Yesus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Di mata Maria, adiknya itu malas, tidak mau membantu melakukan pekerjaan, menyiapkan hidangan atau apa untuk tamu, tetapi dia duduk di situ. Tetapi untuk perkara ini kita lihat apa kata Tuhan Yesus di ayat 42. Tuhan Yesus berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripada. Ternyata apa yang dilihat, dipandang oleh Marta itu, orang yang malas itu, bagi Tuhan Yesus itu adalah yang terbaik. Terbaik dan tidak bisa diambil daripadanya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan itu adalah hanya satu saja yang perlu. Kita tahu dalam kehidupan kita itu kita mempunyai banyak sekali kebutuhan, banyak sekali yang kita inginkan, tapi sesungguhnya hanya satu saja yang perlu, itu kata Tuhan Yesus. Satu yang perlu itu apa? Duduk mendengarkan firman perkataan Tuhan Yesus. Bilang sama orang kanan kirimu, kanan kirimu, bilang hanya satu saja yang perlu, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita tahu orang datang kepada Tuhan Yesus itu banyak sekali macam-macam motivasinya. Sekarang kita coba lakukan introspeksi diri kita sendiri. Kita datang kepada Tuhan Yesus membawa motivasi seperti apa? Apakah kita hanya sebagai cheerleaders, sebagai penggembira? Ya, kita datang tetapi kita tidak mengalami apa-apa. Apakah kita hanya mau mendapatkan berkatnya saja? Kita istilahnya hanya mencari tangan Tuhan yang memberkati kita. Kita bukan mencari wajah, bukan mencari diri Tuhan Yesus itu sendiri. Atau kita datang ke Tuhan Yesus ini untuk mendapatkan pujian, atau juga untuk mencoba, untuk menjebak Tuhan Yesus. Atau kita datang karena kita rindu, kita datang karena kita lapar, kita datang karena kita haus akan kebenaran. Dan Yesus mengatakan itulah hanya satu yang butuh, yang tidak bisa diambil dari kami. Karena di dunia ini apa saja yang kita miliki itu semuanya bisa diambil dari kita, dan hanya satu, itu firman Tuhan yang tidak bisa diambil dari kita. Sehingga dikatakan langit dan bumi itu boleh berlalu, tetapi firman-Nya tetap. Kita coba merenungkan. Kita selama ini datang ke gereja, kita datang ikut melayani, motivasi kita, tujuan kita untuk mendapatkan apa? Jangan kita hanya bertujuan mendapatkan sesuatu yang fana, yang sifatnya sementara, yang tidak ada artinya apa-apa, dibandingkan sesuatu berkat yang sifatnya kekal. Itu kita harus itu tidak perlu berikan jawaban kepada saya, masing-masing coba pikirkan. Kalau misalnya selama ini kita pasti sudah tahu motivasi apa yang benar kita datang kepada Tuhan Yesus. Kalau selama ini ada yang kurang tepat atau keliru, dari mulai hari ini kita punya kesempatan
memperbaiki. Kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki. Oke, sekarang kita kembali melihat seorang anak muda yang datang kepada Tuhan Yesus. Keadaannya seperti apa? Tadi di judul berikut dikatakan dia seorang anak yang muda. Dia muda. Dia bukan hanya muda dan dia kaya. Dia bukan hanya muda, dia juga punya kuasa. Dia seorang pemimpin. Kita tahu kisah ini dicatat oleh 3 Injil, yaitu di Matius, Markus, dan Lukas. Tadi di Matius kita tidak membaca dia menjadi pemimpin, tetapi di Lukas 18 dikatakan dia adalah seorang pemimpin. Coba lihat, seorang muda kaya punya kuasa. Kalau misalnya ini di sini ada gadis-gadis yang lagi mencari jodoh. Kira-kira orang tepat nggak orang-orang seperti itu? Atau ada ibu-ibu, ada bapak yang lagi sedang mau mencari menantu? Ini adalah orang yang paling tepat. Dan sebenarnya bukan hanya itu, dia adalah seorang yang saleh. Coba bayangkan, sudah muda, kaya, berkuasa, saleh pula. Kenapa kita sebut saleh itu di ayat 18 dan 17 tadi ayat yang kita baca di sana dikatakan itu. Hukum Taurat mengatakan tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh berdusta, tidak boleh mencuri, hormati ayah ibu dan kasih sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan dikatakan anak muda itu bilang semuanya sudah dia turuti. Semuanya. Kalau menurut pandangan kita, dia anak muda yang sempurna. Sempurna diri. Terus terang kita sulit mendapatkan orang seperti itu. Kalau tidak percaya, coba kita lihat, kita uji dengan diri kita sendiri. Apakah kita tidak membunuh? Ya mungkin ada mengatakan, oh iya, selama ini saya belum pernah membunuh. Tetapi tahukah Bapak Ibu, Yesus mengatakan, barang siapa yang benci saudaranya, dia sudah membunuh. Di sini pernah kita membenci? Pernah? Pasti pernah, bukan pernah, sering. Iya kan? Kita sudah sering membunuh. Dan dikatakan dia tidak berzina, mungkin ya kita bilang ya saya setia hanya kepada pasangan saya saja, tidak berzina. Tetapi apa Tuhan Yesus mengatakan? Barang siapa yang melihat perempuan dan menginginkannya, dia sudah berbuat zina. Pernah kita lakukan seperti itu? Ya orang lain nggak tahu. Itu hanya ada di dalam diri kita, dalam pikiran kita. Tetapi Yesus mengatakan itu sudah berzina. Mungkin kadang kita tidak mencuri. Mungkin kita anggap kalau mencuri itu kalau kita hanya mengambil harta kekayaan orang ini yang baru mencuri. Tapi bagi kita orang yang bekerja, kita bekerja misalnya mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore misalnya. Tapi di dalam jam kerja itu kita lebih sibuk mengurusi urusan kita atau kita sibuk main gadget atau apa, itu kita sebenarnya sedang mencuri waktu. Datang terlambat itu sudah mencuri waktu. Ya sama seperti yang tadi saya sebutkan itu, datang melayani di gereja itu dengan tujuan dan motivasi yang berbeda untuk angkat dirinya biar dilihat orang apa, itu sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Itu semuanya mencuri. Dan sampai di sini untuk masalah mencuri ini saya teringat ada satu kisahnya demikian. Ada seorang anak sekolah, dia kedapatan mencuri bolpen temannya. Karena dia mencuri, makanya kepala sekolah memanggil orang tua si anak. Kemudian bapaknya datang. Bapaknya datang dikasih tahu bahwa anaknya telah mencuri. Karena mendengar anaknya mencuri, bapaknya lu marah kepada anaknya. Kenapa masih kamu mencuri? Bapak kan cukup memberikan uang jajan yang cukup banyak kepada kamu bisa membeli apa yang kamu butuhkan. Dan segala apa yang dibutuhkan dalam
sekolah, semua sudah disediakan dengan cukup. Mengapa masih mencuri? Apa yang kamu curi? Anaknya itu tunjukkan satu bolpen. Dia bilang dia mencuri ini dari teman. Bapaknya begitu melihat bolpen itu, dia bilang, cuma bolpen begini di kantor bapak, yang jauh lebih bagus daripada itu banyak. Kalau kamu mau, bapak besok bisa ambilkan satu kotak, satu luci untuk kamu. Yang saya ingin kita amalkan itu, bapaknya sedang mengajar anaknya jangan mencuri, tetapi bapaknya sedang menunjukkan bapaknya sendiri juga seorang pencuri. Karena itu di kantor, milik kantor, bukan punya bapaknya. Jadi bapaknya bisa mengambil seenaknya lebih banyak daripada itu. Dia merasa itu tidak mencuri, padahal dia sedang mencuri. Jadi kita harus hati-hati pada saat kita sedang mengajar kepada anak kita. Kadang-kadang kita sedang melakukan apa yang tidak boleh. Dan itu, jadi seperti anak muda yang demikian yang sempurna di mata kita itu, tetapi apa Tuhan Yesus katakan kepada dia untuk dia? Apa Tuhan Yesus katakan itu di dalam Matius 19 ayat 23 berbunyi demikian. Yesus berkata kepada muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini berbicara apa? Anak muda yang kaya itu. Artinya anak muda yang kaya itu sulit masuk surga. Di sini jangan ada bapak ibu yang berpikir untung saya belum kaya. Jadi bukan itu. Dan tidak ada jaminan orang miskin pasti masuk surga. Dan kita harus lihat apa yang dimaksud dengan itu. Dan ayat 24 yang selanjutnya Yesus mengatakan, Yesus kembali lagi, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus mengatakan apa? Lebih mudah bagi seekor unta. Unta itu berapa besar? Katakanlah anak unta lah, berapa besar? Dibandingkan jarum. Kita tahu kalau jarum berapa banyak, berapa besar ibu-ibu yang pernah menjahit. Jarum ya paling segini aja. Lubangnya ya jauh lebih kecil lagi daripada itu. Yesus mengatakan lebih mudah bagi seekor unta lewat lubang jarum daripada. Kalau bagi bapak ibu kita, artinya apa? Tidak mungkin bagi seorang kaya masuk surga. Tidak mungkin bagi kita. Dan untuk ini, ya kita lihat itu ya, bagaimana unta itu bisa lewat lubang jarum itu. Tetapi konon ceritanya katanya sebenarnya lubang jarum yang dimaksud itu adalah, kita tahu dulu di Israel, mereka kota-kotanya itu ada tembok, sebenarnya ada pintu gerbangnya. Pintu gerbang biasanya kalau sudah malam hari, pintu gerbangnya akan tutup. Orang tidak boleh keluar masuk lagi. Tetapi bagi ada penduduk-penduduk yang pulang malam hari, mereka harus masuk ke kota itu. Bagaimana? Di samping pintu gerbang itu ada pintu yang kecil. Itu yang bisa mereka lewati. Katanya itu adalah lubang jarum. Tapi pada saat saya ke Yerusalem, saya cari-cari itu, saya nggak ketemukan. Banyak kota sudah tidak ada tembok, yang ada tembok apa, tapi saya nggak ketemukan. Saya nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Dengan kata lain, itu suatu perkara yang sulit, sesuatu perkara yang tidak mungkin bisa terjadi. Oleh karena itu, sehingga di ayat 25, di ayat 25 di sana berbunyi demikian.
Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Murid-muridnya mendengar Yesus berkata demikian, mereka menjadi gempar. Kenapa mereka gempar? Berarti tidak mungkin bagi orang masuk kerajaan surga. Tapi saya lihat tadi ini tenang-tenang aja semua kan. Jadi kita lebih apa daripada murid-muridnya. Jadi orang menjadi gempar. Jadi bagaimana? Jadi manusia itu tidak bisa masuk surga dengan standarnya itu, standarnya Tuhan Yesus. Tetapi ada kabar baiknya. Bilang sama orang kanan kirimu, ada baiknya, ada kabar baik. Dan janganlah kita tinggalkan persekutuan, janganlah tidak datang ke gereja ataupun dalam ibadah apapun, karena setiap kali kita datang ke gereja, di sana selalu ada kabar baik yang disampaikan. Kabar baiknya apa? Itu ayat selanjutnya 26 di sana. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saya ngajak kita sama-sama membaca ayat ini dengan suara yang lantang. 2, 3. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Artinya, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatunya